Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhat tulab sabahul khair. Kaifa halukum? Wa kaifa asbahtum? Alhamdulillah, kita doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Baik, Ustaz, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pelajaran kita hari ini, Ustaz, melanjutkan video pelajaran sebelumnya, yang mana yang sudah kita bahas kemarin adalah tentang kelipatan suatu bilangan, kemudian mencari kelipatan persekutuan, lalu menentukan KPK. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu menentukan KPK dengan cara menggunakan pohon faktor. Seperti yang sudah antum pelajari sebelumnya di konsep kelipatan dan faktor di materi subbab FPB, antum sudah mencoba dan alhamdulillah saya lihat hasil pengerjaan antum sudah bagus semua, yaitu menentukan FPB dengan cara menggunakan pohon faktor. Nah, hari ini kita mencari KPK dengan menggunakan cara pohon faktor. Nah, tujuannya nanti setelah antum mempelajari dengan cara menyaksikan video ini, nanti diharapkan antum semua selain dapat mengerjakan FPB dengan menggunakan pohon faktor, antum juga bisa mengerjakan atau menentukan KPK dengan cara pohon faktor. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama. Yang pertama adalah menentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu. Jadi sama, langkah pertama dalam menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor itu sama. Yang pertama kita menentukan faktorisasi primanya. Nah, yang kedua inilah yang membedakan antara FPB dan KPK. Antum masih ingat yang FPB bagaimana langkahnya? Iya, benar. Kalau yang di FPB, langkah kedua setelah menentukan faktorisasi prima, yaitu kita mencari faktor prima yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang paling kecil, dan itulah yang menjadi PB-nya. Namun, jika kita menentukan KPK, maka kebalikannya dari FPB. Kalau di FPB kita mengambil pangkat terkecil, tapi di KPK-nya kita mengambil pangkat terbesar. Kemudian tidak hanya sebatas itu, setelah kita ambil pangkat terbesar yang sama itu, kita kalikan semua faktornya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Yang pertama kita tentukan faktorisasi primanya. Kita tulis di sini 12, di sini 15. Seperti biasa, sebelah kiri diisi dengan faktor prima. Baik, setiap faktor prima kita sepakati dahulu, kita lingkarin ya. Oke. 12 kita identifikasi, 12 itu bilangan genap atau ganjil? Genap. Maka kalau genap, faktor prima satu-satunya yang genap adalah 2. Maka di sini kita isi 2. 12 dibagi 2 mendapat hasilnya 6. Ingat, yang setiap bilangan prima itu kita lingkarin dulu. Nah, itu yang kita ambil nanti. Baik, 6 masih kita bagi lagi atau tidak? Iya, kita bagi lagi. 6 genap, berarti 2 lagi kembali di sini. Nah, 2 kali berapa? 2 kali 3. Sudah habis atau masih bisa kita lanjutkan? Kita lihat 3 itu sendiri adalah salah satu bilangan prima. Maka pencariannya selesai sampai di sini.
Jadi bisa kita tulis 12 didapat sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, sampai di sini masih ingat Ustaz ya? Kita lanjutkan kembali. 15 kalau kita lihat 15 adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil di sini kita belum tahu dibagi 3, 5 atau 7. Nah, untuk menentukan faktor primanya, maka kita mulai dari yang paling kecil, 3. Setelah itu kita lihat bilangan yang habis dibagi 3 itu jumlah penyusunnya 3, 6, dan 9. Kalau kita lihat 15, 1 ditambah 5, 6. Berarti 15 termasuk bilangan yang habis dibagi 3. Maka di sini kita tulis 3. Nah, seperti itu. Artinya 3 kali berapa yang hasilnya? 15. Di sini 5. Dan kebetulan di sini 3 dan 5 termasuk bilangan prima. Jadi selesai. Kita tulis 15 sama dengan 3 kali 5. Setelah itu, setelah kita menentukan faktorisasi prima, di sini sudah selesai. Lalu kita ambil pangkat terbesar dan kalikan semua faktor. Mengambil pangkat terbesar di sini adalah kita ambil faktor prima yang sama. Di sini yang sama adalah 3. Dan kebetulan 3 di sini tidak ada pangkatnya. Jadi kita ambil salah satu saja. Ya, kita ambil salah satu saja. Jadi kita tulis KPK-nya adalah kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali, ini enggak lagi ya karena sudah 1 kali, dikali 5. Ingat di sini kalikan semua faktor. Jadi semua faktor yang ada di sini di antara 12 dan 15 kita kalikan semuanya. Untuk pengambilan pangkat terbesar itu hanya faktor yang sama saja. Kebetulan 3 di sini sama-sama pangkat 1. Jadi kita ambil salah satu saja. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kalau kita jumlahkan 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 6, 60. Jadi bisa disimpulkan bahwa KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Nah, sampai di sini anak Ustaz sudah paham? Perlu untuk ingat kembali langkah dengan menggunakan cara pohon faktor. KPK dan FPB itu berbeda. Kalau FPB mengambil bilangan prima yang sama dan pangkat terkecil, kalau KPK bilangan prima yang sama pangkat terbesar dan kalikan semua faktor. Alhamdulillah, sampai di sini Ustaz sudah paham? Baik, jika sudah paham, Ustaz tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.